Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, di sini aku akan mengajarkan kalian di mata pelajaran ekonomi kelas 12 tentang temanya adalah akuntansi sebagai informasi ya. Hmm. Nah, apa sih itu akuntansi? Nah, akuntansi adalah sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran dan juga pelaporan informasi ekonomi memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Nah, bagaimana sih sejarah lahirnya akuntansi? Nah, pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku Summa de Arithmetica Geometria Proportion at Proportionalita yang berisi ilmu-ilmu pasti. Namun dalam buku ini terdapat bagian yang berisi pembukuan untuk para pengusaha. Bagian itu berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Luca Patrioli dikenal sebagai bapak akuntansi dunia. Nah, bagaimana sih kualitas informasi yang harus dimiliki oleh akuntansi? Yang pertama harus relevan. Artinya harus berdasarkan sesuai fakta, ya, sesuai dengan informasi yang tersaji. Yang kedua dapat dimengerti. Artinya itu tidak boleh tidak bisa sembarangan gitu ya. Bahasanya tidak bisa sembarangan dan juga harus dapat dimengerti oleh yang membacanya. Terus ada daya uji. Nah, daya uji itu artinya maksudnya daya uji di sini itu adalah sudah dibuktikan, ya, memiliki daya uji yang kuat dan juga sudah memiliki bukti. Seterusnya adalah netral, artinya tidak memihak siapapun, harus sesuai dengan fakta dan juga relevan, ya, tidak bisa memihak kepada siapapun. Oh ini seorang akuntan, ya, jadinya kita ke ada etika profesi namanya. Terus ada tepat waktu, artinya dalam akuntansi itu tanggal pencatatan juga dicatat, ya. Terus ada daya banding, artinya dapat dibandingkan, kembali lagi seperti daya dapat diuji, ya. Yang terakhir adalah lengkap. Kalau tidak lengkap, nanti baliknya ke sini, tidak dapat dimengerti. Kalau misalnya sudah lengkap, pastinya dapat apa? Dapat dimengerti, ya, oleh pembaca gitu. Terus ada prinsip akuntansi. Yang pertama adalah basic accrual, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Ya. Seterusnya adalah kelangsungan usaha atau business continuity, yaitu perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Seterusnya adalah kesatuan usaha atau business entity, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Terus ada pengairan biaya atau relevansi, ya, dari berkaitan dengan biaya dengan bukti, ya. Terus ada harga perolehan atau historical cost, yaitu setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut, ya. Contohnya misalnya pada saat Anda ingin membeli laptop, harga yang ditawarkan sebesar 10 juta. Setelah terjadi proses tawar-menawar, penjual, maka harga tersebut didapat dengan harga 9,5 juta. Dari kejadian yang diceritakan tersebut, yang menjadi harga perolehan laptop yang harus dicatat adalah 9,5 juta. Sehingga yang dicatat dalam pencatatan muncul dengan angka 9,5 juta. Ya. Nah, ada beberapa konsep dasar lapangan keuangan. Yang pertama, konsep entitas usaha. Penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Untuk perusahaan, perseorangan, dan usaha bersama, hendaknya dibuat satu pos yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan perusahaan, seperti rekening freight atau pengambilan pribadi. Pemindahan harta dari perusahaan ke pemilik harus melalui transaksi pembagian laba. Ya, kalau itu perusahaan yang pemiliknya lebih dari satu orang. Terus, konsep kelangsungan usaha. Itu konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Sebenarnya ada konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit laporan atau unit keuangan setempat, antara lain rupiah, dolar, dan juga sebagainya. Sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. Seterusnya dalam konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan saat pembayarannya. Seterusnya adalah konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai dan perolehan awal atau historical cost, dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Seterusnya dalam konsep pembandingan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketepatan dalam membandingkan penghasilan satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan yang melebihi satu periode tidak diperkenankan untuk dibandingkan dengan biaya yang melebihi satu periode. Seterusnya ada konsep konsistensi. Konsep ini menghendaki pengguna metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terpaksa diadakan perubahan untuk memberi manfaat pada laporan keuangan, maka harus diberikan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap laporan tersebut. Nah, seterusnya masih ada, ya. Konsep penjelasan atau pengungkapan. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian data terbuka sehingga tidak membuat pembaca keliru dalam menafsir laporan keuangan tersebut. Seterusnya adalah konsep materialitas. Materialitas itu merupakan pelengkap dari konsep penjelasan. Dalam konsep ini dikehendaki bahwa hal yang material atau dipandang berbobot baik jumlah maupun keadaannya memerlukan penjelasan yang memadai. Konsep pada hati, dalam laporan keuangan tidak diperkenankan menunjukkan aset di atas harga pokoknya, demikian juga kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalisasi pencantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui atau sebelum direalisasi, ya. Sedangkan rugi atau kewajiban harus diakui begitu bisa diperkirakan. Ya, jadi kalau dalam maksudnya konsep ini adalah lebih ke plan, ya. Perencanaan. Jadi di dalam ini harus hati-hati. Jadi jangan mengharapkan keuntungan gitu, tapi harus sudah diperkirakan. Kalau misalnya harus bersiapkan dengan kerugian dulu, ya, karena realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita lakukan, ya. Mungkin peluangnya 50% ya, 50-50 gitu jadinya. Terus ada konsep biaya. Konsep biaya ini ada terbagi menjadi dua. Ada konsep objektivitas dan juga konsep unit pengukuran. Konsep objektivitas itu menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti objektif seperti kwitansi, ya. Terus ada konsep unit pengukuran, yaitu seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang, ya. Lanjut. Nah, adapun proses atau siklus akuntansi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Yang ketiga adalah posting ke buku besar. Maksudnya buku besar itu kan adalah buku pencatatan, kan? Jurnal besar itu nantinya ada buku pencatatan lagi kalau dalam perusahaan.
Terus ada tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran itu meliputi 3, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga neraca lajur ya, atau kertas kerja. Nah, terus ada tahap pelaporan. Terus bagi menjadi empat kegiatan. Yang pertama adalah laporan keuangan, baik lisan maupun tulisan. Seterusnya ada jurnal penutup, ya, seperti laporan sih jurnal tuh ya. Jadi mungkin biasanya setiap 1 bulan sekali itulah adalah rekap selama 30 hari atau rekap 1 bulan, ya. Terus ada neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga adalah yang keempat adalah jurnal pembalik, ya. Nah, bagaimana sih standar akuntansi? Yaitu kalau standar akuntansi itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih dan dituangkan dalam bentuk ketentuan resmi sebagai acuan utama praktik akuntansi di lingkungan tertentu. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih antara hubungan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, itu tertuang dalam bagian berikut. Nah, prinsip-prinsip akuntansi itu semua konsep, ketentuan, prosedur, metode, dan teknik yang tersedia secara teoritis atau praktis itu dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar yang berwenang untuk mencapai tujuan pelaporan di negara tertentu. Itu menghadirkan standar akuntansi atau accounting standar. Ya. Nah, ketentuan atau yang praktik yang tidak diatur dalam standar akuntansi termasuk peraturan badan otoratif lain. Kebiasaan konversi itu dipilih dan diterapkan oleh penyaji laporan keuangan sepanjang sesuai dengan kerangka konseptual dan tidak menyesatkan pemakai, sehingga melahirkan praktik sehat. Dan standar akuntansi dan praktik sehat itu berkesinambungan sehingga lahirlah prinsip akuntansi berterima umum, ya, gitu. Ya, makanya standar akuntansi dan praktik sehat itu kan menjadi kesinambungan, menjadi standar akuntansi, dan juga akhirnya lahirlah prinsip akuntansi berterima umum, ya, yang menjadikan itu adalah standar akuntansi. Lanjut. Nah, ada beberapa pihak yang memakai akuntansi, ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Kalau pihak internal ya, itu semacam biasanya adalah pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan. Kalau pihak eksternal atau di luar, ya, di luar suatu perusahaan itu ada beberapa. Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Itu memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaan. Investor, tahu investor itu adalah orang yang menanam modal dalam suatu perusahaan. Itu memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan atau menjual investasi mereka ke dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan memerlukan akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balas jasa, pensiun, dan juga kesempatan kerja. Terus ada kreditor. Kreditor memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan juga bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terus ada pemasok. Kalau pemasok beda dengan investor. Kalau pemasok mah kayak penjual ya. Orang yang mensupport itu disebut pemasok. Itu memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang dan jasa, ya. Pembelian barang yang dimiliki perusahaan pada saat sebelum atau sudah jatuh tempo, ya. Terus ada pelanggan. Kalau pelanggan mau pembeli, ya, memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan, apakah perusahaan itu baik atau enggak, ya. Terus ada pemerintah. Memerlukan informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan juga dasar penyusunan statistik pendapatan nasional, atau bisa disebut dengan pengiriman pajak, ya. Apakah baik untuk negara atau tidak, gitu.
Dari perizinan kan juga harus izin ke negara. Ya. Terakhir, masyarakat memerlukan informasi yang akuntansi untuk menilai pembangunan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Ya, apakah perusahaan itu berkontribusi? Tidak. Nah, terus bagaimana sih perkembangannya? Apakah maju atau enggak? Gitu. Kalau misalnya enggak, ya mengecewakan masyarakat. Kalau misalnya maju, itu bisa jadi menguntungkan masyarakat, dan juga masyarakat lebih mengharapkan untuk pembangunan ekonomi yang lebih masif, lebih cepat, ya. Nah, profesi akuntan terbagi menjadi 4. Ada akuntan intern, adalah akuntan yang bekerja pada satu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempat bekerja. Bisa meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus perpajakan, dan juga lain sebagainya. Ada akuntan publik, adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan SAP dan juga SPAP. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituangkan dalam laporan keuangan auditan. Terus ada akuntan pemerintah, adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pengawal. Itu untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan seperti BPK, ya, BPKP, ya. Contohnya adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan angkutan pemerintah. Kalau di Tasikma di STIA, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, itu ada jurusan akuntansi, ya. Di Unsur juga udah ada, ya, jurusan akuntansi. Dan juga kalau misalnya di SMK itu nanti kalau di Tasik, ya, ada namanya SMK Negeri 1 Tasikmalaya yang sudah ada jurusan tentang akuntansi, ya, berkaitan dengan akuntansi. Yang terakhir adalah akuntan pendidik, adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidik biasanya berprofesi seperti dosen atau guru, ya. Gitu. Kalau biasanya itu adalah sarjana AK, SAK, ya. Nanti ada, kalau di perkuliahan tadi saya sudah sebutkan, di contohnya adalah jurusan akuntansi, sarjana akuntansi di Unsil, ya, Tasikmalaya, atau disebut Universitas Siliwangi. Ya, nantinya ada guru yang jurusan di akuntansi, jurusan akuntansi, gitu, ya. Kita lanjutkan, next. Nah, ada beberapa bidang akuntan, ya. Ada akuntansi keuangan atau financial accounting, ini menangani masalah pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi. Yang lain, dan juga menangani penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan tersebut. Terus ada pemeriksaan atau audit, ya. Itu memeriksa catatan-catatan akuntansi secara bebas, ya. Jadi pemeriksaan. Yang ketiga adalah cash accounting, lebih kepada penetapan atau pengendalian biaya. Ruang lingkupnya itu biasanya biaya selama produksi dan harga pokok dari barang selesai diproduksi. Terus ada manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Itu menggunakan data historis maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi yang mendatang. Bidang ini juga mengolah soal-soal khusus yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. Terus ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Ini mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Terus ada akuntansi anggaran atau budgeting. Ini menyajikan rencana operasi keuangan untuk satu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Terusnya ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan atau educational accounting. Bidang ini merupakan bidang spesialisasi akuntansi yang bergerak dalam penyebaran pendidikan untuk akuntansi atau dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti mata pelajaran ekonomi, ya. Lebih khusus dalam kalau kelas 12 itu biasanya lebih khusus spesifiknya adalah di akuntansi, ya. Terus,
Nah, ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintah seperti lembaga keuangan, BPK dan juga lain sebagainya ya, bea cukai ya. Terus ada akuntansi sosial atau social accounting. Ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan tentang perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, ekonomi dan juga sosial budaya. Nah, etika apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan? Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Seorang akuntan itu harus memiliki tanggung jawab yang penuh. Apalagi kalau masalah tentang akuntan perusahaan, yang akuntan negara atau perusahaan atau bendahara, mencekimanya bendahara bos atau bendahara sekolah, bendahara pemerintahan atau kementerian keuangan itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keuangan. Yang kedua adalah kepentingan publik. Itu harus mementingkan publik, ya, mementingkan harus mempunyai kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama, tidak boleh kepentingan atas pribadi ya. Yang keterusannya adalah integritas, harus memiliki integritas yang tinggi dan juga kuat ya. Terus ada objektivitas, tidak boleh subjektivitas, tidak boleh memanjang sesuka hati, harus objektivitas, harus memiliki sikap objektif ya, harus tegas. Terus ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, artinya harus bidang. Dia itu, seorang akuntan itu harus bidang dalam harinya. Sarjana akuntansi, akuntan itu rata-rata harusnya adalah sarjana akuntansi. Atau kalau misalnya tidak sarjana akuntansi, juga kadang-kadang bisa ceroboh. Ini adalah bersifat kerahasiaan, ya. Jadi tidak boleh, gimana ya, bisa menyembunyikan rahasia, gitu ya. Supaya apa nantinya tidak maksudnya gini, jadi tidak bisa bisa menyimpan rahasia lah ya. Terus ada perilaku profesional, harus profesional dan juga kembali lagi kepada objektivitas. Yang terakhir adalah harus memenuhi standar teknis yang telah dituangkan dalam standar akuntansi, prinsip dan juga standar akuntansi gitu ya. Nah, oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.